Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Anis. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita menafaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh dan soleha, di pembelajaran 4, 5, dan 6 kita akan mempelajari suatu, yaitu ada IPS, ada perilaku interaksi di sekolah, kedua SBDP, tangga nada, ketiga PKN, hak dan kewajiban, sikap bertanggung jawab, dan keempat ada IPA, perubahan suhu. Let's get start. Yuk kenali hak dan kewajibanmu. Kewajiban itu suatu sikap yang melaksanakan peran untuk mendapatkan hak-haknya, sedangkan hak adalah sesuatu yang diambil dan diperoleh saat melaksanakan peran. Misalnya, kewajiban kamu belajar, maka hak kamu akan memperoleh hasil dari belajar yang telah kamu tekuni. Seperti itu contohnya. Lanjut, kewajiban di sekolah kira-kira apa aja ya? Pertama, kita pasti membersihkan ruangan kelas, karena ruangan kelas yang bersih dan rapi membuat kita belajar lebih kondusif. Lanjut, ini kegiatan upacara bendera, dimana ini merupakan bentuk cinta tanah air kita kepada NKRI. Lanjut, di sini merupakan peran kita menjaga lingkungan, artinya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan sekolah yang bersih itu akan membuat kita sehat dan rapi. Lanjut, ini merupakan kegiatan belajar mengajar, di mana guru akan mentransferkan ilmu. Di sini adalah interaksi antara kelompok dengan individu. Yuk bernyanyi bersama. Kalian yang tahu lagu Cing Cangkling dari Jawa Barat, boleh ya bernyanyi. Ini adalah merupakan lagu Cing Cangkling, asal dari Jawa Barat. Tangga nada slendro,
Boleh yang bisa mengartikan lagu ini apa? Intinya adalah arti syair ini kita harus ingat bahwa manusia itu harus tetap selalu tenang dan menikmati apa yang didapat di dunia dengan penuh rahmat. Jangan sampai ketinggalan walau masih jauh. Nah gitu, jadi ya tetap berusaha. Kesan lagu dalam Cincang Keling ini yaitu gembira. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian benda akibat perubahan suhu. Pemuaian adalah berubahnya ukuran suatu benda meliputi panjang, lebar, luas, atau perubahan volume yang disebabkan suhu. Sebelumnya kita telah mempelajari suhu. Suhu itu bisa diukur salah satunya oleh termometer. Oke. Anak ibu yang soleh dan soleha, termometer itu terbuat dari suatu cairan, di mana cairan itu ada alkohol dan air raksa. Nah, perannya itu ada pemuaian. Nah, kalau seandainya pemuaiannya itu adalah berupa bentuk volume, artinya kalau dia semakin naik maka suhunya akan semakin panas. Kalau dia semakin turun, maka suhunya akan membeku. Seperti itu adalah bentuk pemuaian. Lanjut, ada balon udara. Pernahkah kalian naik balon udara? Kalau sebelumnya kan termometer kan sering kita gunain nih, apalagi di masa pandemik seperti ini, kita sering menggunakan termometer untuk mengetahui suhu tubuh kita. Nah, kalau untuk balon udara ada yang pernah naik, ternyata balon udara itu tetap menggunakan konsep pemuaian gas. Jadi, dibandingkan zat padat dan zat cair, gas ini lebih mudah memuai. Jadi, energi geraknya itu akan semakin besar dan tekanan gasnya juga akan lebih besar, sehingga udara yang panas akan mendesak naik ke atas. Jadi, kenapa sih balon udara itu bisa naik ke atas? Karena desakan udara yang panas, sehingga terjadilah pemuaian. Lalu mencari udara yang lebih dingin, seperti itu. Lanjut, di sini ada pemasangan kaca. Pemasangan kaca ini kenapa tidak rapat? Kenapa harus ada sela-selanya? Itu karena kalau kaca kena sinar matahari, maka dia akan memuai. Artinya, kaca itu bisa berubah bentuk panjang lebarnya. Karena kalau seandainya ini dirapatkan, bisa jadi kacanya tidak akan maksimal dalam pemuaian gitu. Lanjut, keramik. Keramik pun hampir sama seperti kaca. Karena itu di dalam proses pemasangan keramik itu kan ada suatu tambahan seperti semen. Nah, makanya jaraknya itu harus dipisah-pisah, karena kalau semennya itu memuai, bisa jadi ya nanti akan ada keretakan dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya ada pemasangan jaringan listrik dan telepon, atau ini bisa jadi wifi. Oke, kenapa sih pemasangan kabel-kabel listrik itu selalu longgar atau kendur? Kenapa nggak rapet gitu? Nah, jadi kalau di siang hari itu kan panas ya, jadi kabelnya itu akan memuai atau menyusut pada malam hari, seperti itu. Jadi kabelnya itu dipasang dengan kencang, maka ketika kabel memuai atau menyusut, kabel itu akan putus. Solusinya yaitu dilonggarkan atau dikendurkan, seperti itu. Dalam proses penyusutan ini juga terjadi bentuk perubahan lebar juga, luas juga gitu kabel ya. Oke, setelah bahas tentang perkabelan, kita lihat di sambungan rel kereta api.
Oke, ini merupakan sambungan rel kereta api. Kenapa rel kereta api itu sambungannya tidak sambung? Kenapa harus terputus? Di sini ada proses pemuaian. Jadi, pemasangan kabel jaringan pada rel kereta api itu harus kendur. Tujuan dari sela-sela rel kereta api ini agar relnya tidak bengkok gitu. Karena pada rel kereta api ini dia juga ada proses pemuaian, berubah bentuk dari lebar, dari luas. Kalau seandainya ini digabungkan, maka dia akan bengkok rel kereta apinya. Kalau begitu, solusinya harus dicorak agar tidak terdapat pembengkokan. Kan bisa bahaya nih kalau rel kereta api bengkok. Bahaya juga pada keselamatan kereta api dan penumpangnya gitu. Di sini ada sambungan jembatan. Jadi sambungan jembatan ini menghubungkan jalan dengan jalan ya. Lalu kenapa sih harus direnggangkan? Jembatan juga mengalami pemuaian. Kalau kena sinar matahari, itu jembatannya akan berubah bentuk. Bisa jadi jembatannya ini salah satunya akan melengkung. Oke, di sini ada ban. Ban terdapat proses pemuaian. Artinya, ban ini kalau seandainya memompanya itu terlalu kencang, bannya ini terlalu kencang, maka kalau kena sinar matahari ini bisa bocor atau bisa meletus. Dan kalaupun ban ini terlalu kencang, pengendara juga akan tidak nyaman dalam menggunakan kendaraannya. Lanjut ya, kita akan membahas tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Yang pertama, ideologi kita adalah Pancasila. Kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Artinya, kita harus membuat bangga bangsa kita dan berusaha untuk membuat prestasi agar kita bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Lanjut, menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda-beda ras, suku, bahasa, adat, istiadat, dan lain sebagainya, kita tidak boleh terpecah belah atau kita mengejek suatu ras. Oh, kamu suku ini, kamu suku itu. Oh, warna kulit kamu ini, warna kulit kamu itu. Itu sebaiknya kita cegah karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, solidaritas sosial, saling tolong menolong, bergotong royong. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita tolong siapapun itu orangnya. Lanjut, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, NKRI harga mati. Oke, perlu kalian ingat di sini ada 4 pilar kebangsaan. Pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Oke. Ada Undang-Undang 1945, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Apa saja pilar kebangsaan? Pertama, ibu ulangi lagi, Pancasila. Kedua, Undang-Undang 1945. Ketiga, NKRI. NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terakhir keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu saja. Yuk kita latihan soal. 1. Bagaimana sikapmu untuk bertanggung jawab pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Kedua, sebutkan lagu daerah yang kamu hafal. 3. Sebutkan benda akibat perubahan suhu yang kamu ketahui. Oke, terima kasih Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.